Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Desi Cahyani Lari. Oke guys, welcome to the Kala Squad and salam KB. Nah, jadi video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Jadi aku bakal membahas nih tentang payudara lagi gitu ya, tapi yang bagian putingnya nih. Nah, jadi kalau kalian tuh penasaran dengan informasi kali ini, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan share video ini ke teman-teman kalian juga, oke? Jadi langsung saja kita mulai. Oke guys, nah jadi sebenarnya untuk bahasan puting payudara itu sudah beberapa kali aku bahas di channel aku nih. Nah, bagi kalian yang belum nonton pembahasan itu, kalian bisa klik linknya di description box. Nah, untuk video kali ini yaitu puting payudara yang bakal aku bahas di bagian wanita nih. Nah, jadi untuk bagi wanita yang sering bermasalah dengan puting payudaranya, bisa tonton video ini sampai habis. Apalagi bagi kalian nih yang puting payudaranya saat ini mengalami sariawan di bagian puting payudaranya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Oke guys, nah jadi kalau aku kutip nih dari The Health Site pada 1 Maret 2019 menyatakan bahwa sariawan itu adalah pertumbuhan jamur pada lingkungan yang subur di daerah tubuh kita, di mana lingkungan itu hangat, lembab, dan gelap. Ini sama banget nih tempatnya seperti puting payudara pada wanita gitu ya. Nah jadi kalau itu nggak dirawat, dia itu bisa nyebabin sariawan di bagian puting payudara kita guys. Nah jadi sebenarnya jamur yang menyebabkan si puting payudara ini sariawan adalah jamur dari yang namanya Candida albicans. Nah, sebenarnya jamur ini tuh nggak berbahaya guys, karena dia itu diseimbangin dengan adanya bakteri yang baik. Nah, jadi kalau kedua ini atau jamur dan bakteri ini di dalam tubuh kita itu seimbang gitu ya, mereka tidak menyebabkan permasalahan gitu, tidak menyebabkan suatu masalah gitu dalam tubuh kita. Tapi ketika tidak seimbang salah satu dari mereka, nah di sanalah permasalahan mulai muncul. Nah, yang menyebabkan puting kalian itu ada sariawannya guys, yaitu yang pertama nih, karena tingginya kadar estrogen di dalam tubuh kalian. Kemudian yang kedua nih, kalian itu menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Dan yang ketiga, karena diabetes. Yang keempat, karena anemia. Dan yang terakhir, karena puting payudara kalian itu lembab. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian tanda-tanda puting payudara yang mengalami sariawan, oke? Yang pertama nih guys, yaitu sudah pasti puting payudara kalian itu bakal kerasa nyeri parah banget gitu ya. Kalian pernah nggak ngalamin sariawan di bagian mulut kalian? Dan sariawan di mulut itu kan kayak ada bintiknya, kemudian kayak melepuh, terus kayak ngomong aja susah gitu. Dan ini bayangin itu terjadi di payudara kalian gitu ya. Jadi udah ketutup, kemudian kayak ada luka gitu kan, kayak rada sakit banget gitu kan ya. Nah, jadi bagi kalian nih yang menyusui gitu ya, kalau kalian itu ngerasa pada saat sebelum menyusui itu kayak baik-baik aja dengan puting payudara kalian, tetapi setelah menyusui kok kayak ada rasa gatel, kemudian ada rasa terbakar, kemudian kayak ada rasa ketusuk gitu ya, sakitnya tuh dari puting sampai ke dalam gitu loh. Nah, itu merupakan salah satu tanda dari sariawan pada puting payudara kalian. Tanda yang kedua nih guys, yaitu kemerahan dan radang. Nah, untuk tanda yang kedua ini bisa terjadi pembengkakan pada daerah puting susu kalian dan juga pada daerah areola kalian. Nah, daerah areola itu adalah daerah yang warna kecoklatan pada puting payudara kalian. Nah, bagi kalian nih yang menyusui, hal ini bakal terjadi sakit banget selama 1 jam setelah kalian menyusui. Dan kata artikelnya nih, kalau saat kalian makan itu juga bakal terasa sakit guys. Kalian bisa bayangin kan tersiksanya kalau ada sariawan di puting payudara kita gitu ya. Nah, juga pada saat terjadi sariawan di puting payudara nih, puting kalian itu bakal terlihat mengkilap ataupun bakal terlihat bersisik gitu. Dan bisa sampai terjadi pelepuhan hingga adanya bercak putih pada payudara kalian. Oke guys, jadi itu adalah 2 tanda yang bisa kalian antisipasi kalau kalian tuh ngalamin sakit pada puting payudara kalian. Ingat, tanda-tanda yang tadi itu bukan hanya sekedar langsung merujuk bahwa itu adalah sariawan pada puting payudara ya, tapi kalian tuh harus lagi periksakan ke dokter supaya dokter yang bisa ngambil kesimpulan bahwa itu adalah penyakit ini, bahwa itu adalah penyakit B, bahwa itu adalah penyakit C gitu ya. Jadi di sini cuma aku ngasih tahu aja tanda-tandanya tuh seperti ini loh gitu ya. Nanti untuk kedepannya atau untuk seterusnya kalian tuh bisa cek lagi ke dokter terdekat yang ada di rumah kalian. Konsultasikan lagi dengan dokter yang ada dan tanyakan seperti apa penanganannya gitu ya. Di sini aku cuma ngasih tahu oh ini loh gitu ya. Kalau seperti ini rasanya penyakit ini gitu. Jadi kalian bisa tanya lagi ke dokter untuk lebih dalamnya lagi, oke?
Oh ya, tanya ke dokter juga supaya cepat kalian dapat penanganannya, supaya kalian juga cepat dapat obatnya dan kalian bisa cepat untuk sembuhnya, oke? Nah, jadi sekian dulu video hari ini, singkat, padat, dan jelas tentang sariawan pada putih payudara. Untuk lebih lengkapnya, aku bakal kasih linknya di description box. Kalian bisa baca artikelnya dan kalian bisa lebih lagi pahami tentang artikel ini, oke? See you next video. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga.